sistem kebut sejam. Ujiannya jam 8, jam 7 baru mulai belajar. Itu saya kebiasaan. Tapi jadi kalau misalkan mau mempersiapkan ujian, kan tadi saya udah bilang kita ujian di 19 Desember. Kalau bisa semakin cepat kita sadar ujian lebih baik. Jadi dicicil tugas-tugasnya, direview modul-modulnya, kemudian materi-materi yang sudah diajarkan itu bisa diambil jadi satu. Karena nanti UASnya kan THE open book ya. Boleh, yang penting referensi, tugas semua kita upload dan kerjakan. Jadi kenapa sih perlu ada strategi? Ya iya, karena berdasarkan penelitian, otak kita hanya bisa memproses rata-rata informasi 5-7 saja dalam satu waktu. Jadi nggak bisa bersamaan, makanya dicicil. Kita perlu memasukkan informasi ke memori jangka panjang gitu ya. Ini jadi menata buku catatan, modulnya, memelihara materi, poin-poinnya, modulnya. Jadi teman-teman, modulnya kalau bisa dibaca, ya jangan bersih-bersih amat gitu. Minimal ada lipetannya, ada coretannya itu lebih baik gitu ya. Jadi kelihatan kalau kita lihat modulnya, karena modul itu didesain atau ditulis oleh orang yang ahli di bidangnya. Dan modul UT itu digunakan oleh kampus-kampus lain. Jadi para profesor, siapapun ahli di bidang itu, kita suruh nulis modul kita, dengan harapan mahasiswa bisa paham. Beda loh modul UT dengan buku-buku yang lain. Karena modul UT itu kan ada TIU, tujuan instruksional umum, dan TIK, tujuan instruksional khusus. Harapannya dari tujuan itu, teman-teman bisa memahami secara mandiri. Review soal-soalnya, rangkumannya, semua lengkap gitu ya. Jadi di situ udah ada step-stepnya. Beda sama buku secara keseluruhan ya. Kemudian poin-poinnya dicatat, dipelajari, dipahami. Ya, itu kalau ada alat bantu belajar ya, tabel, grafik bahkan. Kalau teman-teman tahu konsep segala macam dibuat, bisa. Kemudian review soal dan yang keluar dalam ujian, tugas-tugasnya apa segala macam, siapa tahu itu nanti akan keluar di UAS, apa kita review ulang. Kemudian pasca belajar dan belajar, ya ini harus diperhatikan ya. Review catatan, jadi setelah tutorial kita review, kalau ada yang tidak kita pahami boleh kita tanyakan ke tutornya. Jadwalkan secara periodik, kemudian kita atur dengan gaya belajar kita, karena gaya belajar kita tuh beda-beda. Ada orang yang gaya belajarnya harus visual, melihat dengan gambar, warna. Jadi kalau misalkan orang yang belajar dengan gaya visual, melihat sesuatu, dia langsung terekam. Ada orang yang gaya belajarnya audio, dia harus ada suara atau mendengar sesuatu, biar yang dia pelajari, yang dia pahami itu bisa masuk. Misalkan sambil dengar musik instrumen, sambil dengar dangdut gitu kan, siapa tahu kan sambil goyang bisa baca gitu kan. Ada orang audio, ada orang visual, ada juga yang gaya belajarnya kinestetik, dia harus bergerak, ada aktivitas, mungkin setelah aktivitas baru dia bisa fokus untuk belajar. Nah, pahami saya ini gaya belajarnya gimana? Sama kayak teman-teman guru ini, teman-teman kan kalau di kelas kan pasti anak-anaknya ada yang petakilan, tapi dia ngerti, ada yang diam, tapi dia nggak ngerti gitu. Ada juga yang nggak jelas anaknya gitu ya, nangis, termenung gitu, mungkin ada masalah di keluarganya segala macam. Teman-teman harus tahu anak-anak itu kan beda, spesial, mereka punya masing-masing perbedaannya. Itu yang harus kita lihat sama dengan diri kita. Saya tipe gaya belajar itu gimana? Kemudian atur waktu, tes, gaya belajar dan sebagainya. Kemudian selesaikan belajar sehari sebelum ujian. Jadi kalau bisa ujian kita udah clear, hanya mereview, nggak belajar lagi. Jadi salah orang kalau mau SKS tadi, semalamnya, besoknya ujian malamnya mau belajar atau 1 jam sebelumnya baru belajar, itu salah. Ini ada salah satu teknik ya, mnemonik. Mnemonik ini perangkat untuk membantu memori. Misalkan Kingdom, film ini akronim untuk genus ya, segala macam, atau Jabodetabek, atau Floba. Kalau misalkan pelangi ya, Magico Hibinio dan sebagainya, itu mnemonik untuk memudahkan kita mengingat sesuatu yang sulit gitu ya. Atau misalkan seperti ini, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, kita pelajari konsepnya seperti apa secara visual, kelihatannya seperti huruf K atau seperti kanguru, misalnya seperti itu. Ini yang lebih memudahkan. Kemudian mengantisipasi soal ujian. Jadi sebelum ujian, kira-kira soal apa yang akan keluar, perhatikan pedoman, tanyakan dan sebagainya. Ada LM ya, latihan mandiri, sebagian besar kita tahu ya. Di latihan mandiri itu adalah soal-soal yang sudah pernah keluar, itu kita recycle, ada di situ juga. Nah, ini penting, coba teman-teman dengarkan dulu. Ini pengalaman saya. Ketika menjawab soal, pahami soalnya dulu. Saya ulang ya. Ketika menjawab soal, pahami dulu soalnya. Jangan main asal sebut jawab.
Kebanyakan dari kita kalau kita udah ngerasa paham, kita jawab, kita kerjakan, ternyata itu bukan menjawab soalnya. Kalau ditanyakan bagaimana cara saya dari Kerawang ke Tanah Abang, bisa pakai bis, pakai kereta, pakai Gojek dan sebagainya. Caranya ada. Tapi kadang kalau misalkan kita ditanya dari A ke B, kita jawabnya A ke Z. Itu orang Indonesia banget. Contoh, ada pertanyaan, sebutkan dan jelaskan. Ada 2 key point di situ ya. Kita harus sebutin, jadi kita sebutin dan jelaskan. Poin kedua, kita harus jabarkan. Kebanyakan dari kita kalau misalkan pertanyaan disebutkan dan jelaskan, kita cuma nyebut aja listnya, tapi kita nggak menjelaskan secara detail permintaannya apa. Akhirnya apa? Kita nggak bisa dapat nilai maksimal di situ. Kalau cuma sebutkan aja 50, kalau jelaskan aja 50. Tapi kalau misalkan kita sebutkan dan jelaskan, baru didetailkan. Kedua, ketika membaca soal, pelan-pelan pahami. Yang ketiga, bikin konstruksi dulu apa yang akan dijawab. Jadi jangan main asal langsung jawab. Kalau saya baca soal, pelan-pelan baca soalnya. Gak usah buru-buru, waktu ujian kan panjang. Ya. Jadi kalau kita sudah paham, oh maksud pertanyaannya ke sini. Nah, jadi kita akan berpikir bagaimana kita menjawab soal yang ke sini dengan cara tahapan-tahapan apa. Itu yang penting. Ya. Kebanyakan yang saya kayak kelas tuton, saya ngampu 4 kelas tuton. Di 4 kelas tuton yang saya baca, mahasiswanya kan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu banyak banget yang saya baca. Pertanyaannya apa? Jawabnya apa? Jaga Sembung naik ojek. Iya, nggak nyambung. Saya mau ngasih nilai berapa? Paling upah nulis. Karena yang saya tanya A, dia jawabnya Z. Mungkin kopas dari Google kali. Maksudnya ini, yang saya tanya ini, maunya ini. Berikan pendapat Anda. Jadi saya nanya nih, berikan pendapat Anda. Berarti kan kita punya pengalaman, kita punya informasi, kita baca dari sesuatu. Yang saya tanya itu pendapat. Yang dia jawab itu menurut si ini, menurut si ini. Itu kan bukan pendapat kita, pendapat orang lain. Kalau saya nilai pendapat orang lain, ya pasti udah jalan. Tapi kalau pendapat kita, persepsinya bisa banyak. Jadi pahami soalnya. Jangan main buru-buru, langsung jawab gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Mudah-mudahan di sini enggak, gitu ya. Baik. Jadi berdiskusi dengan teman-temannya, berdiskusi kira-kira. Jadi bukan berdiskusi ketika ujian, itu salah ya. Kalau ujian nggak boleh diskusi, dosa. Nah, strateginya jadi baca sekilas secara pelan-pelan untuk mendapat gambaran, tentukan cara pengerjaan, pertimbangkan dan atur waktu untuk menyelesaikan soal. Jadi jangan kalau misalkan betul adanya kalau misalkan kita mengerjakan soal, pilihlah soal yang paling mudah. Kalau mau acak juga boleh, yang penting jelas. Atau kalau misalkan ada yang sulit, kita lewatkan dulu. Dengan catatan kita tidak habis waktu terlalu lama di soal yang paling susah. Karena kalau misalkan orang soalnya susah, di situ terus, waktu habis. Sama seperti cinta dan perasaan ya, jangan sampai tertulas oleh orang yang sama gitu. Kalau bisa oleh orang yang lain. Nah, jadi kalau mau menjawab soal yang paling gampang dulu, gak apa-apa itu kita kerjakan. Mau acak juga gak apa-apa, yang penting jelas. Jadi kalau ada soal yang paling sulit kita skip dulu, gak apa-apa. Tapi kita harus perhatikan waktunya dulu nih. Ujian itu misalkan 6 jam. 3 jam itu kalau udah selesai, minimal kita harus review lagi. Jadi jangan sampai kita lolos begitu aja, kita belum ada review final gitu ya, terakhir. Nah, ini pada saat ujian strateginya. Ini strategi setelah ujian. Jadi kalau nggak ngerti bisa ditanya setelah ujian ya, jangan pas ujian nggak ngerti kita tanya, salah gitu. Kegagalan adalah keberhasilan yang belum terwujud. Oke. Ini tips-tipsnya ya, datang lebih awal, tenang, santai, tetap waspada, jadi nggak perlu panik, nggak perlu nervous, nggak perlu terlalu overreact. Jadi saya punya teman, kalau dia setiap kali mau ujian pasti sakit, pasti dirawat, pasti tipes. Ada nggak orang itu? Ada. Karena dia terlalu berlebihan berpikirnya. Jadi pas misalkan minggu depan saya mau ada ujian nih, tes masuk PNS, tes ujian apalah atau UAS gitu ya. Minggu depan mau ujian, dia udah stres duluan sampai dirawat. Ada, saya punya adik sepupu saya seperti itu. Karena dia berpikirnya berlebihan gitu loh. Ya namanya ujian, hidup itu pada ujian, mau nggak mau harus kita lewati, tapi nggak perlu juga kita berlebihan berpikirnya. Nah, jadi jangan terlalu panik lah, jangan terlalu dipikirkan lah gitu ya. Mau dapat jelek, mau dapat bagus ya, kiamat tetap aja datang gitu ya. Kemudian jawab soal-soal secara strategis. Kalau pilihan ganda, ketahuilah jawaban yang mana harus ditebak. Ketika mengerjakan soal ujian esai, pikirkan dulu sebelum menulis. Nah,
Saya mau sampaikan kalau teman-teman mengerjakan tidak menggunakan komputer. Kan di sini ada yang menulis tangan ya, pas UAS atau TMK tadi misalnya Mbak Wulan ngerjain TMK, tulis tangan. Nah, kalau kita tahu bahwa tulisan kita jelek, kalau dulu kita punya cita-cita menjadi dokter gitu ya, tulisannya cuma kita dan Tuhan yang tahu. Minimal tulisannya ketika ujian agak dibagusin sedikit aja. Karena korektornya sakit mata nanti. Kita pernah ada komplain. Ini benar terjadi. Waktu itu saya manajer registrasi dan pengujian. Ketika itu ada korektor yang bilang, Pak, saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa baca jawaban mahasiswa ini. Itu mahasiswanya dari Majene, dari UT Majene, Sulawesi sana. Nggak bisanya kenapa Pak? Ya coba aja Bapak baca. Kalau Bapak bisa baca, tolong kasih tahu ini tulisannya apa, di foto. Dia tulisannya kayak grafik, begini aja. Saya juga bilang, ini tulisannya soalnya apa ya Pak? Bukan matematika kan? Bukan, ini sosial. Tapi kok begini-begini ya? Nah, kayak rumput yang bergoyang gitu loh. Nah akhirnya ya udah Pak, tolong kasih umpan nulis aja deh kalau gitu. Yang penting dia udah berusaha. Nah artinya kalau kita tahu, kalau guru saya yakin lah pasti tulisan tangannya bagus banget. Karena kan sering komentarin tulisan anak-anak kan. Tapi kalau yang kita lihat tulisan tangan kita jelek, ya agak dibagusin dikit. Kalau kita sadar tulisannya emang jelek banget pakai komputer, ya, karena nanti berpengaruh di nilai. Korektor itu kan membaca 300 jawaban itu dia habiskan dalam 10 hari. Kalau yang satu tulisannya bagus, yang satu jelek banget, dia akan membandingkan yang bagus. Ini mahasiswa masa depannya pasti suram. Karena tulisan tangannya jelek banget gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman yang pakai tulisan tangan, nanti yang semester 1, kan ujiannya kan boleh open book, mengerjakan di kertas atau mengetik di komputer, kemudian outputnya dibikin ke PDF, kemudian diupload. Nah kalau tulisan tangan kita nggak terlalu bagus, pakai komputer aja. Jangan dipaksakan. Tapi ya balik lagi tadi kayak Pak Sunanto ya. Situasinya kita memungkinkan nggak, listriknya, fasilitasnya, internetnya dan sebagainya harus diperhatikan. Oke, ini beberapa tips saat ujian. Terkait tips, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Kita sampai jam 12 malam di sini. Lanjutkan.